channel kita Ngopi Mistis, ngobrol pokoknya intinya mistis. Oke, malam ini kita mau ambil tema wawancara seorang bintang tamu. Bintang tamu ini udah cukup terkenal loh, jangan salah. Udah jelas. Dulu dan pernah tampil di beberapa acara TV. Terkenal sebagai parapsikolog. Terus bisa numerologi juga. Jelas. Jago supranatural juga. Siapakah dia? Jago main Mobile Legend. Jago main Mobile Legend juga. Pamer semua pokoknya. Siapakah dia? Dia adalah Dara Wungu. Gak jelas. Jadi memang malam ini kita mau coba memenuhi keinginan dari teman-teman yang tanya ketika mungkin waktu pertama kali posting tayangan perdana sama tayangan kedua, Mas Yus itu siapa sih ceweknya? Mas Yus itu siapa sih yang cewek yang ikutan sama Mas Yus itu membahas tentang rumah angkat dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita mau langsung aja kenalan sama Tri Dara Wungu. Siapa dia sebenarnya? Orang. Karena kita berprinsip bahwa tak kenal maka tak sayang. Bener. Wes. Biar romantis sedikit gitulah ya. Nah, mungkin langsung aja kita mau tanya-tanya soal Dara Wungu. Dara Wungu ini sebenarnya udah cukup punya nama, walaupun sebenarnya masih dalam ruang lingkup lokal. Jadi dia dulu pernah ngisi sebuah acara tayangan televisi di sebuah televisi lokal Surabaya. Nama programnya cukup serem, itu judulnya Hantu. Walaupun sebenarnya kepanjangannya hanya Tuhan yang tahu, katanya sih kayak gitu ya. Jadi tapi mungkin banyak sebenarnya belum tahu juga ini seluk-beluknya Dara ini seperti apa gitu. Langsung aja kita tanya-tanya sama Dara ini. Oke Dar, coba deh cerita sedikit pengalamanmu waktu awal mula dulu. Awal-awal mungkin entah mau dimulai dari umur berapa, mungkin waktu umur masih kecil atau mungkin udah umur berapa. Awalnya ketika terjun ke dunia supranatural, ke dunia mistis itu ceritanya gimana sih dulu itu? Kalau seingatku nih. Oke, nggak apa-apa, nggak ingat juga nggak apa-apa kok. Seingatku. Gimana? Lah, seingatku itu waktu itu yang aku memang peka banget sih, karena sempat menghilang sesaat. Ngeri. Menghilang. Kalau aku ngomongnya menghilang sesaat ya, tapi jangan bilang untuk yang NDI. Oke. Nah, itu waktu 2013. Makanya aku suka angka 13. Oke, NDI itu kepanjangannya Near Death Experience. Jadi kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari adalah pengalaman mati suri. Jadi dia pernah punya pengalaman mati suri. Mati sambil bersisir. Iya. Oke, lanjut terus gimana itu? Jadi 2013. Oke. Nah, apa namanya? Tapi sebelum itu, aku kan nggak seberapa inget ya untuk memori masa lalu atau masa kecil ya. Karena untuk ngingetnya sendiri, ini kena benturan syaraf belakang agak sakit kepala. Nah, waktu itu pengalamannya kenapa sih kok bisa sampai mati suri? tabrakan di perempatan jalan. Oh, tabrakan berarti kecelakaan ya? Tabrak. Oh, ditabrak. Nggak salah apa-apa lagi jalan. Bukan, memang yang nyopir lampu hijau, lampu merah. Hah? Lampu merah itu memang diterobos. Diterobos. Oh, yang nyupir orang lain tapi Iya. bukan kamu. Oh, ya udah. Orangnya masih hidup biasa. Masih hidup. Oh ya syukurlah kalau gitu. Masih hidup. Kalau nggak hidup mungkin udah hadir di tengah kita sekarang. Masih hidup lah. Kejadian tabrakan itu merupakan satu memorial yang menurutku suatu pukulan juga. Karena berefek pada sekolah. Waktu itu masih sekolah, masih perlu pendidikan, masih perlu main, tapi aku lumpuh. Sampai kena saraf, soalnya kan kena saraf belakang. Oke. Nah, itu terapi 6 bulan sampai setahun berobat jalan, baru bisa jalan, tapi sedikit-sedikit. Berarti masa pemulihannya setahun. Ya seperti itulah. Lah itu kan sebelumnya aku sempat tanya-tanya waktu aku ngalamin kejadian aneh-aneh yang gak jelas-jelas itu. Bisa diceritain nggak kejadian anehnya kayak gimana sih, mungkin teman-teman pada yang jelasnya seperti apa kejadian aneh? Aku
kalau tidur malam. Ya memang kalau tidur kan biasanya malam ya. Iya, malamnya pakai banget kadang menjelang subuh. Oke. Karena aku gamer nih. Oh iya. Nah, gamer lo ya. Nah, suka main ini apa? Waktu itu lagi boomingnya viralnya apa ya? Game Touch Prodigy kayak online kayak apa sih Ayuden gitu loh. Oh, oke. Nah, main itu kan sampai subuh lah. Satu ketika aku main kalau ngantuk nih supaya menang terus kan supaya nggak tidur bikin kopi lah. Oke, ya wajar, itu masih wajar. Bikin kopi lah, tapi bikin kopi nih ada something. Nah, bikin kopi tuh rumahku kan ngadep jalan ya, jadi di sebelah kanan kayak ada yang ngomong, tapi aku dengernya nggak tahu, nggak dari telinga gitu. Dengernya pakai frekuensi otak aku, dengernya sini. Oke, jadi kayak menggema gitu ya. Jadi aku dengarnya nggak pakai telinga, aku nggak itu. Suaranya kayak apa tuh? Apa? Yang didengar itu suaranya kayak apa? Kayak raungan gitu. Oh, raungan. Kayak raungan orang gerem ya. Gerem. Oh. Jam berapa ya? Jam setengah dua. Setengah dua. Terus ada lagi. Waktu itu aku tidur sama papa. Oke. Besoknya aku sekolah itu, tapi malamnya itu aku kan biasanya kan tidur sama orang tua meluk papa dong ya. Oke. Meluk papa. Papan ya, biasa ya. Papa. Nah, waktu nengok ke kiri, nggak tahu ya. Ini sebelah kiri ini something ini loh. Oke. Nah, itu rekam jelas sampai sekarang, masih ingat itu pertama kalinya. Jadi aku mau teriak, mau ngomong, mau bangunin papa nggak bisa. Tapi besoknya aku ngomong, "Pak, tadi malam itu di sampingku aku ngeliat sosok hitam." Hitam. Aku ngeliat sosok hitam di sampingku. Kelihatan nggak mukanya kayak gitu? Enggak, cuma sosok hitam. Nah, sosok hitam panjang gitu, kayak rada gemuk, kayak berbulu. Oh. Kayak gitu. Jadi sampai ingat sampai sekarang, karena kan ranjangnya agak lebar kan, dulu memang tidur bertiga ya sama orang tua, sama mama juga. Tadi itu ngomong sama papa, aku tadi malam ngeliat kayak gini loh, tapi aku nggak bisa ngomong loh. Kamu ngapain nggak bangunin papa? Gimana bisa bangunin? Aku aja nggak bisa ngomong. Oke. Ya kan kayak apa ya, kejut semata kaget ya, sebentar ya. gitu. Kalau bahasa daerahnya namanya rep-repan, atau kalau misalnya bahasa umumnya namanya tindihan kali ya. Kayak gitu. Nah, kaget dong itu. Lah terus ada lagi, aku tidur. Mata tidur harusnya kita umumnya matanya merem dong dan nggak bisa lihat apa-apa ya. Oke. Nah, pokoknya gitu, yang benar kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau aku merem, ini aku merem tapi aku bisa lihat gitu loh. Oh, oke, merem tapi bisa lihat. Kalau nggak merem tapi tidur itu ikan, makanya melek. Iya. Tapi ini merem tapi bisa lihat. Oke. Merem bisa lihat lah. Waktu itu aku tidur sama teman tiga orang, mereka udah tidur semua. Aku sukanya tidur malam, main game handphone, kadang laptop gitu ya. Jadi aku sempat kayak sebelahku nih siapa gitu yang ada dekat pintu. Oke, ada sosok, ada kelihatan ada sosok, sebentuk sosok gitu lah ya. Dan energinya pun kerasa. Nah, aku penasaran dong. Nah, aku coba nengok, astaga. Seperti bapak saya anaknya. Itu baru lihat sebungkus permen pertama kali. Oh gitu. Kalau waktu di yang tadi kan cerita sebelumnya kan di kasur itu kan kayak sebangsa genderuwo lah ya isinya. Kalau ini mungkin ya sebangsa, kalau bahasa kekiniannya pocica lah ya. Pocica. Nah itu, kejadian aneh. Terus kayak aku bisa dengar mereka beraktivitas, langkah kaki mereka, terus aktivitas mereka, bau-baunya mereka. Ternyata bau mereka sendiri-sendiri, nggak semuanya sama juga gitu loh. Nah itu kan kejadian aneh yang aku sendiri nggak tahu gitu loh. Lah aku tanya coba ke papa, aku ini ngalamin kayak gini. Papa bilang, kamu aneh, perasaan keluarga papa nggak kayak gitu, dari mama juga nggak ada. Nah
itu papa bilang kamu dulu kecil itu suka main sendiri, kayak seakan ada teman mainnya sendiri. Oh, gitu. berarti ada ke bawah, jadi ada terungkap cerita di masa lalu waktu kecil pun ternyata sudah seperti itu. Kurang inget sih. Oh, kurang ingat juga. Ya kan nanya kan sama bapak, kan klarifikasi juga, Pak aku ngalamin kayak gini Pak, aku kayak gini Pak. Bapak bilang kamu kecil itu suka main sendiri, kayak seakan kamu punya teman main sendiri gitu loh, punya hayalan sendiri. Tapi kamu ngomong, tapi mamamu ini bilang kamu memang punya teman waktu itu, bilang ke papa. Lah usut demi usut nih, nggak tahu bagaimana, katanya papa, mama memang mata batinnya terbuka. Oke. Almarhum mama. Tapi mama bilang ke papa, ya aku suka main maghrib. Kalau biasanya anak kecil kan nggak boleh ya keluar Karena malam. biasanya maghrib. kalau anak kecil keluar malam takutnya digondol wewe. Wewe gombel. Nah itu kan, aku sukanya keluar malam-malam menjelang maghrib, keluar main sendiri. Oke. Main sendiri karena suka sendiri gitu loh, jarang main sama teman. Aku main sendiri, kayak main apa pokoknya seasiknya sendiri lah, nggak tahu ya, itu cerita dari orang tua sih. Ya, Main aku- sendiri tapi kerasanya ada yang nemenin atau ada temennya waktu itu? kalau seinget aku sih ya aku ada yang nemenin dulu. Berarti sebenarnya kayak mainnya nggak sendiri dong, ada kayak rasanya itu rame-rame atau ada yang Maybe ya. Saya Oke. ngingetnya juga susah. Oke. Nah, waktu itu aku tanya ke papa bilangnya, oh kayak gitu itu. Masa sih pak, kan namanya aku juga rada percaya nggak percaya kok aku bisa seperti ini. Mungkin masa lalu itu bisa ditanya seperti apa, karena aku nggak bisa terlalu ingat untuk ke belakang. Gitu. Oke. Nah, waktu ngalamin kejadian-kejadian aneh itu aku ke pendeta, pertama ke pendeta. Oh, oke. Jadi kayak semacam tanya konsultasi ke pemuka agama gitu. Ke pendeta, malah dibully. Oh. Malah dibully, malah dibilang anak iblis, kau anak iblis, oke nggak apa-apa. Habis itu aku tanya juga ke suster kepala waktu di sekolah, ke guru BP juga di sekolah, tapi mereka menerima, tidak mengerti, mereka kasih bimbingan, oh begini. Nah disitulah mulai, ya pertamanya depresi, nggak bisa tidur, kayak takut, kencing minta dianterin. Oke, wajar sih ya kalau misalnya kayak gitu kan pasti ada perasaan takut, ada perasaan minder mungkin, atau ada merasa kok berbeda gitu. Kencing itu minta dianterin. Pernah aku ke rumah gitu ya, pulang rumah habis main malam, papa nungguin di depan rumah, tapi aku dari jauh ngeliat kok ada sosok hitam gede dua di depan rumah gitu loh. Di depan rumah aku nggak berani. Oke. Nggak berani pulang, udah nggak berani pulang, aku nggak, pokoknya apa ya, ogah lah pulang gitu loh. Jadi ya di situ papa sampai beliin ke toko malam-malam, toko depan malam-malam beliin garam kasar waktu itu demi supaya aku pulang. Ya kan, Harapannya garam kasar itu bisa mengusir mungkin Nah. sosok-sosok apa yang terlihat itu ya. ya aku nggak mau pulang, terus aku nangis, udah ya cengeng habis lah. Apalagi cewek ya. Takut sampai berlebihan banget loh, mau kemana-mana kayak horor gitu loh. Aku sampai ngebayangin aku jalan ini kayak dalam film Resident Evil loh. Wah, Iya. Raccoon City, Nemesis ya. Iya, saya aku ngebayanginnya gitu. Saya apa ya? Aku setiap waktu itu jalan tuh kok banyak orang-orang aneh. Ada yang matanya keluar, ada yang bolong, ada yang giginya kayak separuh, berdarah-darah, yang gitu. Kok gini banget? Ya apa ya? Kayak aku itu anehnya nggak jelas. Itu terlihat kayak apa modelnya, kayak berupa bayangan, hologram, atau sesolid kamu kalau melihat orang? Sesolid Kamu kalau melihat orang biasa. gitu. Jadi kayak aku itu kayak melihat kayak gitu, shock. Iya, pasti sok. Apalagi aku paling anti sama permen ya. Iya, lollipop itu ya. Lollipop itu karena bagiku
baunya, aku nggak suka baunya dia. Terus mukanya dia kadang ada yang tengkorak, ada yang hancur, ada yang masih bagus tapi kayak bentuknya nggak wajar. Aku nggak suka sama dia gitu loh. Jadi menimbulkan ketakutan berlebihan pada saat itu. Oke. Jadi kesimpulan darah ini cukup unik ya. Jadi ada, kalau bisa dilihat dari ceritanya, dia ada campuran antara pengalaman near death experience atau mati suri itu bercampur karena ada keturunan juga, terus juga mungkin ada bercampur juga karena memang udah bawaan dia sejak lahir ya. Kalau misalnya aku coba simpulkan sih tadi, tapi ini sih menarik gitu karena memang pengalaman dari yang pernah aku alami juga ini sih mirip gitu. Mirip dari apa yang aku alami dulu, bahwa sebenarnya yang kita lihat pun nggak seperti yang orang lihat, bayangin bahwa itu kayak hologram, kayak kabut tipis atau gimana, tapi benar-benar yang dilihat itu sesolid kalau kita melihat Ya kayak orang manusia biasa gitu ya, cuma bentuknya yang nggak wajar gitu. Dan itu nggak cuma hanya lihat bentuknya saja, tapi bisa dengar suara, bisa cium baunya, dan yang paling sulit mungkin bagaimana mengontrol tabrakan-tabrakan energi yang mungkin muntah ya sesak. kayak muntah, gampang capek, saraf gitu kayak tegang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya tadi dengar dia habis kecelakaan. Terus setelah itu gimana? Beranjak dewasa, setelah akhirnya bisa mengatasi sendiri atau mungkin melakukan sebuah ritual atau mungkin melakukan sebuah cara-cara tertentu gitu supaya terbiasa? Waktu itu nyari seorang yang bisa kayak kasih aku paham dan ngerti atau nuntun lah supaya ngatasin ketakutan gitu ya, supaya agak lebih berani gitu kan. Emang waktu itu sebuah pengalaman yang itu apa ya, mending nggak usah lah. Ya. Mending nggak usah lah daripada gitu kan. Saya apa ya, menurutku kayak aneh, aku nggak bisa bebas, nggak seperti manusia pada umumnya, tidur nggak bisa tidur kurang, kadang ada yang curhat. Kalian kalau kadang ngeliat aku ngomong tapi nggak ada orangnya, berarti aku lagi curhat sama mereka. Kalau gitu. aku bilang dia lagi arisan gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Ngomong sendiri gitu. Nah, saya waktu itu cari guru spiritual. Ya kebetulan orang Surabaya cukup ya lumayan tua juga, nggak tua banget juga. Kasih nuntun aku, kasih pemahaman aku selama 4 tahun. Oke. Dari awal dari kecelakaan beberapa bulan itu aku langsung cari orang-orang yang bisa bantu aku untuk kasih pengertian dan kasih paham, karena orang tua aku sendiri pertama kali nggak menerima. Oke, ada penolakan ya? Nah, nggak menerima karena apa ya, kayak kau bukan anak kami atau anak papa gitu. Cuma jelek ya. Karena kamu tuh aneh gitu. Aku waktu itu pernah diomong papa setiap Kamis malam Jumat kesurupan. Oke, sampai adalah ya. Karena aku aneh. Tapi memang secara sadar aku nggak kesurupan. Secara sadar aku nggak kesurupan. Tapi memang itu titik emosional yang tinggi. Oke. Emosionalku waktu zaman masih remaja itu kan tinggi ya. Nah, aku masih remaja. Yang bilang kesurupan, kamu setiap Jumat suka kesurupan. Kamu suka nggak jelas, kamu suka begini kamu bilang begitu. Aku bantah, nggak terang, aku nggak kesurupan sama sekali. Terus papa bilang ada paranormal gitu ya. Mungkin di Surabaya bilang kalau yang di paranormal bilang kau selalu diikutin sama almarhum mama ya. Almarhum mama siapa gitu? Enggak diikutin sama almarhum. Nah, kok papa bilang enggak, kalau papa bilangnya kau kayak ada dua gitu, kalau kau jalan ada dua. Ada dua orang. Itu yang ngomong papa atau paranormal? Kalau paranormal bilang aku diikutin sama mama. Nah, kalau papa bilang apa? Papa oke.
Kalau papa bilang papa ngeliat aku itu kayak jalan itu kayak ada dua gitu. Oh, berarti papa juga melihat. Kalau memang memang mata batinnya kebuka, memang papa secara nggak langsung terupgrade sendiri ya. Oh iya, karena memang kayak gitu tuh menular sih. Jadi memang secara fakta juga yang namanya paranormal itu kadang-kadang kemampuan itu menular. Jadi kalau misalnya memang Anda pengen punya kemampuan paranormal, bergaulah dengan orang-orang yang punya kemampuan paranormal, supaya ketularan gitu ya. Ketularan virusnya. Ketularan gila maksudnya. Oke. Nah, menarik sih cerita tentang awal mula, terus ketika waktu dulu perjuangannya seperti apa, dan ternyata juga ada penolakan juga ya di sana. Tapi ya nggak hanya langsung aku cari penuntun, cari yang membimbing langsung, weh bisa jadi seperti sekarang. Itu cukup prosesnya panjang ya, kayak gitu ya. Terus kira-kira bisa menerima kondisi yang seperti ini itu ceritanya gimana? Kira-kira umur berapa? Umurnya ini barusan sih. Barusan malah. Oh. Baru ada 2 tahun ini. Nah, baru ada 2 tahun ini baru bisa menerima banget dan secara cepat untuk belajar baru 2 tahun ini. Oke. Nah, belum-belumnya masih proses depresi. Pasti harus melalui proses depresi itu ya, karena ya ini bukan dibuat-buat, ini bukan drama, tapi karena memang orang-orang yang benar-benar mengalami seperti ini kecenderungannya pasti stres, dekat dengan depresi, dan yang paling biasa biasa terjadi itu adalah gangguan emosi. Emosi itu gampang banget naik turun karena memang kita berhadapan atau bersentuhan dengan energi-energi yang mempengaruhi badan kita. Itu sih udah wajar kalau sampai gitu. Satu hal sebenarnya yang mungkin bikin penasaran juga, yang namanya apalagi cewek ya, terjun ke dunia mistis, terjun ke dunia supranatural itu kan juga bukan hal yang gampang gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya hambatan-hambatan yang mungkin dialami sebagai seorang wanita yang kemudian berkecimpung atau masuk ke dunia